Perkenalkan, nama saya Faisal Khoir. NIM saya 1808. Goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Khoir, mahasiswa PGSD FKIP UAMK. Ingin mempresentasikan tentang hubungan kemampuan mencegah memecahkan soal cerita matematika dengan minat baca kelas 5 SDN Kramat Jati 25 Pagi, Jakarta Timur. Ya, di sini ada daftar isi. Bab 1 itu pendahuluan, ada latar belakang, identifikasi masalah, ada keterbatasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian. Bab 1. Bab 2-nya ada kajian teori. Kajian teori itu ada deskripsi teori, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang ketiganya ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu ada tujuan penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, dan ada daftar pustaka. Nah, mulai dari bab 1, latar belakang masalah. Sejak usia dini, minat baca perlu ditumbuhkan karena minat baca memiliki peran penting dalam proses belajar yang berdampak pada hasil belajar. Namun realitas sekarang, alasan utama rendahnya minat baca adalah siswa terpengaruh era globalisasi, yaitu gadget. Penggunaan gadget oleh siswa sekolah dasar masih belum tepat. Ini dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan siswa. Kebanyakan siswa menggunakan gadget saat di rumah untuk bermain game dan membuka media sosial, serta sedikit siswa menggunakan gadget untuk melakukan aktivitas belajar. Itu menurut Hapsari dan Luki Rahmawati. Rendahnya minat baca siswa sangat memprihatinkan. Dalam aspek keluarga, lingkungan, dan lembaga pendidikan mempunyai peran penting dalam meningkatkan baca siswa. Sementara itu, kurangnya perhatian orang tua dalam memfasilitasi anaknya dalam kegiatan membaca menjadi faktor yang membuat rendahnya kemampuan membaca. Kegiatan yang dapat mendorong minat baca di tengah keluarga adalah 1. Mendongeng, 2. Ketersediaan bacaan di rumah, mengunjungi toko buku, dan memberi hadiah buku pada anak. Aspek lainnya yang mempengaruhi rendahnya minat baca yaitu kurangnya minat siswa untuk datang ke perpustakaan sekolah karena kurangnya bahan bacaan yang menarik bagi siswa. Terus ada identifikasi masalah seperti yang telah dijelaskan latar belakang. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa kemampuan memecahkan soal cerita matematika masih rendah di SD 25. Terus, mengapa siswa yang sulit memahami bahasa maka mampu pemecahan soal cerita matematika akan rendah di SDN 25. Mengapa minat baca siswa rendah di SDN 25? Apa saja faktor menjadi rendahnya minat baca di SDN 25? Terus mengapa minat baca siswa di Indonesia rendah? Apakah ada hubungannya antara kemampuan memecahkan soal cerita dengan membaca matematika di SDN? Terus ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini dibatasi pada belum diketahui bagaimana hubungan minat baca terhadap kemampuan pemecahan soal matematika di kelas 5 SD. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan apakah
terdapat hubungan antara minat baca dengan kemampuan memecahkan soal cerita matematika siswa kelas 5 SDN Kramat Jati 25. Ya, berikutnya manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat yang bersifat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai masukan kepada guru dalam menumbuhkan minat baca siswa. Dengan memiliki minat baca dapat membantu proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan pemecahan soal matematika. Terus ada dua itu manfaat empirik. Bagi siswa, manfaat empirik itu memberikan pemahaman kepada siswa sekolah dasar tentang pentingnya membaca dan kemampuan memecahkan soal cerita matematika. Terus bagi guru, diharapkan guru dapat lebih menumbuhkan minat baca kepada siswa dan mampu memecahkan soal cerita matematika. Terus bagi sekolah, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi sekolah dalam membentuk masyarakat belajar serta mengembangkan budaya membaca. Terus ada bagi penelitian, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti sebagai calon guru untuk meningkatkan baca pada siswa dan kemampuan memecahkan soal matematika. Berikutnya bab 2, kajian teori. Yang pertama itu ada kemampuan pemecahan soal matematika, soal cerita matematika. Pengertian matematika. Matematika tidak merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Deptiknas mengemukakan bahwa dalam bahasa Belanda matematika disebut wiskunde atau ilmu pasti yang semuanya berkaitan dengan penalaran. Menurut James dalam kamus matematikanya yang dikutip oleh Ashratuddin, menyatakan bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep berhubungan lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometris. Pengertian kemampuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikutip oleh Dharma dan Suartama, mengatakan bahwa kemampuan berasal dari kata mampu yang artinya sanggup dan cakap. Seorang dikatakan mampu apabila ia sanggup dan terampil dalam melakukan kewajibannya. Kemampuan seseorang dapat terlihat dari kecepatan dan ketepatan ketika ia mampu melakukan sebuah penyelesaian masalah dengan baik. Terus kemampuan merupakan tolak ukur seseorang dikatakan mampu atau tidak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemampuan seseorang dapat terlihat dari kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan permasalahan. Ia mampu melakukan sebuah penyelesaian masalah dengan cepat dan tepat, bahwa ia telah menyelesaikan dengan baik. Ketiga ada pemecahan soal cerita matematika. Pemecahan masalah atau problem solving menurut Susanto merupakan komponen sangat penting dalam proses menerapkan pengetahuan atau knowledge yang telah diperoleh siswa, karena tujuan belajar yang ingin dicapai dalam pemecahan masalah berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan itu, Lancer menjelaskan dalam Artono bahwa pemecahan masalah matematika sebagai proses menerapkan pengetahuan matematika yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum dikenal. Soal cerita adalah soal yang dikatakan dalam kalimat yang mengandung beberapa konsep matematika dalam proses tersebut ke dalam bentuk kalimat matematika. Proses pemecahan
Masalah dilakukan dengan langkah yang tersusun, benar dan logis. Terus ada pendekatan dalam pemecahan sosial cerita matematika. Nah, pertama ada pendekatan model dan kedua ada terjemahan soal cerita. Terus ada indikator pemecahan soal cerita matematika. 1. Memahami masalah. 2. Merencanakan penyelesaian. 3. Melalui perhitungan. 4. Memeriksa kembali proses dan hasil. 2. Hakikat minat baca. Itu ada pengertian minat, pengertian baca, pengertian minat baca, dan indikator minat baca. Menurut Slametto menjelaskan, minat adalah suatu rasa, lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkan. Karena dengan adanya minat seseorang menjadi terinovasi dan tertarik untuk melakukan sesuatu yang disenanginya. Adanya minat, maka suatu perubahan akan terjadi dengan sendirinya. Setiap orang yang ingin mencapai sesuatu akan membuat dirinya terangsang untuk mengetahuinya. Selain itu, juga menjelaskan bahwa dengan mengembangkan minat terhadap sesuatu pada dasarnya adalah membantu siswa melihat bagaimana hubungan antara materi yang diharapkan untuk dipelajarinya dengan dirinya sendiri sebagai individu. Terus pengertian baca. Membaca merupakan suatu proses untuk mengenali atau memahami dan kemudian menginterpretasikan lambang-lambang yang bisa mempunyai arti. Menurut Sumadyo 2011 menjelaskan, membaca adalah suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti yang terkandung di dalam bahan tulis. Membaca merupakan sebuah proses pemahaman dari setiap kalimat yang terdapat pada tulisan. Dalam setiap hari, tulisan mengandung makna pesan bagi pembaca. Berikutnya, pengertian minat baca. Menurut Kusmana, dalam kurikulum 2013 yang direvisi, ditetapkan bahwa pengembangan sikap dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam K13 dimulai dari pembelajaran KD dari KI 3, kemudian disusul KD dari KI 4, dan sebagai efek penggiring atau nurturan efek dikembangkan KD dari KI 1 dan KI 2 yang relevan. Minat baca adalah keinginan seseorang untuk menafsirkan suatu tulisan dengan melibatkan banyak hal, diikuti dengan rasa senang serta adanya usaha seseorang untuk membaca tersebut dilakukan karena adanya motivasi dari dalam diri. Ya, berikutnya ada indikator minat baca. Yang pertama itu ada tindakan untuk mencari bacaan. Yang kedua itu ada senang terhadap bacaan. Yang ketiga ketertarikan terhadap bacaan. Yang keempat keinginan untuk selalu membaca. Yang kelima itu tindak lanjutnya terhadap kita membaca. Jadi tindakan lanjut setelah membaca. Terus ada penelitian yang relevan. Ini ada contoh penelitian nih dengan contoh penelitian milik Najimah dengan judul penelitian itu pengaruh minat baca terhadap kemampuan memahami bacaan peserta didik kelas 4 SDN Gunung Sahari 1, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh minat baca terhadap kemampuan memahami bacaan peserta didik. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk variabel minat baca, diperoleh nilai rata-rata itu 135,19, berada pada kategori sedang dari
skor angket terendah 83 dan skor tertinggi 160. Pada variabel kemampuan literasi membaca diperoleh nilai rata-rata 79,69. Berada pada kategori sedang. Dari skor tes nilai terendah 42 dan skor tertinggi 100. Adapun hasil analisis statistik inferensial atau analisis regresi linear sederhana diperoleh F hitung sama dengan 14,759 lebih besar dari F 0,05. 60 sama dengan 4,00. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh minat baca terhadap kemampuan memahami bacaan peserta didik kelas 4 SDN Negeri Gunung Sari 1 Kecamatan Rapocini Kota Makassar. Kemampuan memahami bacaan peserta didik kelas 4 SD Negeri Gunung 1. Terus ada kerangka berpikir. Minat baca adalah dorongan dari dalam diri seorang untuk menafsirkan suatu tulisan dengan melibatkan banyak hal dengan rasa senang serta adanya usaha seseorang untuk membaca. Minat baca yang dimaksud adalah minat baca literasi matematis, buku catatan yang sesuai dengan kebutuhan belajar matematika. Terus ada hipotesis penelitian berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dipaparkan di proposal penelitian. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sama dengan atau tidak terdapat hubungan antara minat baca dengan kemampuan pemecahan soal cerita matematika pada siswa kelas 5 SDN Kramat Jati 25 pagi. Terus H2, terdapat hubungan antar minat baca dengan kemampuan pemecahan soal cerita matematika pada siswa SD kelas 5 SDN Kramat Jati 25 pagi. Terus lanjut ke bab 3. Bab 3 itu metodologi penelitian. Tujuan penelitian, metode penelitian, populasi sampel, dan teknik penggunaan data. Tujuan penelitian itu dalam penelitian ini adalah mengetahui hubungan minat baca terhadap kemampuan pemecahan soal cerita matematika siswa kelas 5 SDN Kramat Jati 25 pagi. Terus metode penelitian ada dua jenis. Jenis pertama pertama itu jenis penelitian. Metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif dengan teknik korelasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih dalam penelitian ini. Yang menjadi variabel X adalah minat baca dan Y adalah kemampuan pemecahan soal cerita matematika siswa kelas 5 sekolah dasar. Nah, ini desain penelitiannya. Keterangannya itu X sama dengan minat baca, Y sama dengan kemampuan pemecahan soal cerita matematika, dan R adalah koefisien korelasi, populasi dan sampel. Pertama itu populasi. Menurut Sugiono, metode penelitian pendidikan menunjukkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang terdiri atas kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ada di populasi itu ada populasi target. Populasi target itu yaitu keseluruhan subjek penelitian secara teori
yang banyaknya tidak terjangkau. Adapun populasi target penelitian ini adalah seluruh anak sekolah dasar kelas 5 di SDN 25 Pagi, Kramat Jati. Terus ada populasi terjangkau. Populasi terjangkau adalah populasi yang mungkin atau dapat seluruhnya diteliti dan bersifat umum. Terus 2, sampel penelitian menurut Sugiono bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sebagian dari populasi yang diambil sebagai data dan mewakili seluruh populasi. Terus ketiga ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel adalah sampel acak sederhana, sampel random sampling, yang dimana menurut Sugiono sampel random sampling ialah sebuah penelitian mengambil sampel dengan melakukan undian terhadap populasi. Untuk dapat sampel penelitian menggunakan cara undian dengan melakukan pemilihan sekolah dasar secara acak. Kramat Jati terdapat 6 sekolah dasar negeri. Cara memilihnya dengan melakukan undian, yaitu menyediakan kertas kecil yang berisi nomor subjek. Satu kertas kecil mewakili satu SD, terus kemudian digulung, terus dikocok kertas, terus pilih salah satu kertas, dan yang nongol itu adalah sekolah yang akan kita teliti. Nah, dari 6 sekolah dasar negeri yang terdapat di Kramat Jati, yang terpilih oleh saya itu SDN Kramat Jati 25 sebagai sampel. Nah, ukuran sampel didapat dari setiap anggota populasi yang mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Terus selanjutnya selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Pertama itu ada instrumen variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Menurut Sugiono, dalam penelitian ini menjadi variabel terikat adalah kemampuan pemecahan soal cerita matematika. Terus ada definisi konseptual. Kemampuan memecahkan soal cerita matematika merupakan kesanggupan yang dimiliki seseorang untuk memecahkan masalah yang berupa soal cerita matematika yang disajikan dalam bentuk cerita dan berhubungan dengan hal-hal yang konkret serta berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Terus ada definisi operasional. Definisi operasional adalah kemampuan siswa untuk melakukan pemecahan masalah matematika dengan menyelesaikan dengan tepat tes dalam bentuk butir soal esai yang disajikan dalam bentuk cerita dan berkaitan dengan situasi kehidupan sehari-hari yang mengandung konsep dan keterampilan matematika dengan cakupan materi pada operasi hitung pecahan. Ya, yang terakhir itu ada jenis instrumen. Jenis instrumen pada penelitian menggunakan metode tes. Data yang diperoleh dengan teknik pemberian soal uraian, pokok pembahasan, menghitung materi pecahan, soal yang diberikan kepada siswa sebanyak 8 butir. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.